Ivan Rakitic resmi gantung sepatu. Mantan bintang lini tengah Barcelona Ivan Rakitic mengumumkan dirinya pensiun dari dunia sepak bola profesional di usia 37 tahun. Keputusan ini menandai akhir dari perjalanan panjang karir Rakitic yang berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Beberapa klub papan atas sempat ia bela, mulai dari FC Basel, Schalke hingga Sevilla. Namun nama Rakitic benar-benar meroket ketika ia mengenakan jersey Barcelona dan meraih banyak trofi. Barca resmi perpanjang kontrak dari Szczęsny. Barcelona resmi memperpanjang kontrak dari Szczęsny hingga 2 tahun ke depan. Kabar tersebut diyakini membuat posisi dari Ter Stegen kian terjepit. Szczęsny diperkirakan hanya menjadi pelapis di musim ini, sebab Barcelona telah mendatangkan Joan Garcia dari Spanyol. Thomas Müller sudah selesai dengan Munchen. Kekalahan Munchen di perempat final Piala Dunia antar klub menandai laga terakhir Thomas Müller. Müller akan pergi sebagai bebas transfer setelah terafiliasi dengan klub selama 2,5 dekade. Belakangan ini Müller dikaitkan dengan kepindahannya ke Italia dan juga MLS. Meski demikian, Müller mengungkapkan keinginannya untuk bermain di kompetisi yang benar-benar baru. Bos La Liga sebut Piala Dunia antar klub bawa bencana. Bos La Liga Javier Tebas mengecam penyelenggaraan Piala Dunia antar klub. Menurutnya turnamen tersebut membuat bencana bagi pemain dan juga operator liga. Piala Dunia antar klub yang benar-benar membawa bencana. Para pemain dan juga liga berselisih, jadwal yang hancur dan ekosistem sepak bola profesional yang rusak parah dengan ratusan ribu karyawan yang terkena dampaknya, kata dari Presiden La Liga. Target pertama Allegri di Milan kembali ke Liga Champions. Max Allegri menyebut bahwa AC Milan harus bermain lagi di Liga Champions. Membawa Milan kembali ke kompetisi tertinggi antar klub Eropa itu jadi target utama dari Allegri. Ia berharap Milan sudah ada di posisi yang bagus untuk bisa mengamankan posisi di zona Liga Champions pada bulan Maret 2026. Liverpool awali latihan pramusim pekan ini. Liverpool akan memulai sesi latihan pramusim pada akhir pekan ini, meski sedang dirundung duka atas kepergian dari Diogo Jota. Namun juara pertahanan Liga Inggris tersebut harus kembali fokus menghadapi musim yang baru. Mereka dijadwalkan bertemu dengan Preston North End dalam laga pramusim di tanggal 13 Juli. Namun dalam kondisi duka saat ini belum diketahui apakah laga melawan Preston tetap digelar ataukah tidak. Chelsea terancam tak bisa daftarkan pemain di Liga Champions. Setelah absen dalam 2 edisi beruntun, Chelsea akhirnya bisa kembali merasakan persaingan di Liga Champions. Tetapi kini ada persyaratan cukup sulit dari Federasi Sepak Bola Eropa. Chelsea kini dilaporkan terancam melanggar aturan finansial yang ditetapkan oleh UEFA. Dilansir laporan dari The Times, Chelsea perlu memiliki pemasukan dari penjualan pemain agar bisa mendaftarkan para pemain baru mereka nanti. Aturan ini dianggap berada di daftar teratas dari pihak UEFA. Oxford United mungkin pinjamkan Marcelino. Klub Inggris yakni Oxford United membuka peluang meminjamkan Marcelino Ferdinand ke klub yang lain, sebab pemain Indonesia itu kesulitan mendapatkan kesempatan bermain. Untuk saat ini Oxford United ingin melihat kemampuan dari Marcelino Ferdinand dalam tur pramusim. Namun mantan pemain dari Persebaya Surabaya itu bisa ditentukan dari performa andalan timnas Indonesia itu selama masa persiapan dalam menyambut musim yang baru. Sen Patinama resmi gabung dengan Buriram United. Sen Patinama resmi bergabung dengan klub Thailand yakni Buriram United. Bek kiri timnas Indonesia itu akan memakai nomor punggung 20. Patinama sebelumnya memperkuat Kas Open di divisi 2 di Liga Belgia. Namun Open dan juga Patinama kemudian memutuskan berpisah jarak meski kontraknya masih tersisa 1 tahun. Barcelona diyakini akan all out ke Rashford. Barcelona terus berburu pemain baru. Kini klub asal Catalunya itu diyakini akan habis-habisan mengejar Marcus Rashford. Kabar baik didapatkan oleh Barca terkait Nico Williams. Pemain timnas Spanyol itu sempat dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi, tetapi akhirnya Nico Williams bertahan bersama Athletic Bilbao. Barcelona bisa meminjam Rashford dari United, tetapi gaji pemain timnas Inggris itu yang menjadi kendala. Tapi kini Rashford dikabarkan siap untuk melakukan pengorbanan gaji.
Greenwood diincar oleh Al-Ahly. Performa impresif Mason Greenwood bersama Marseille disebut menarik perhatian klub Arab Saudi yakni Al-Ahly. Andai transfer ini terwujud, MU bisa meraup keuntungan dari klausul yang telah disematkan. Tercatat Greenwood sudah tampil di 36 laga dan mengemaskan 22 gol serta 6 assist. Menurut laporan dari Viagis, Al-Ahly sudah melayangkan tawaran senilai 70 juta euro kepada Marseille. Dalam kontrak penjualan ke Marseille, United menyisipkan klausul bagi hasil yang memungkinkan mereka mendapatkan 50% dari nilai transfer Greenwood ke klub yang lain. Rasmus Højlund bulat hati mau tinggalkan Manchester United. Højlund masuk ke dalam daftar salah satu pemain yang akan dijual oleh Manchester United. The Athletic melansir sumber terdekat dari sang pemain menyebutkan kalau Højlund sudah bulat hati mau tinggalkan Old Trafford. Pemain yang masih berusia 22 tahun itu telah mengemaskan 26 gol serta 6 assist dari 90 penampilannya bersama Setan Merah. Di sisi lain, manajer Ruben Amorim kabarnya lebih percaya kepada Joshua Zirkzee dibandingkan Højlund. Jadon Sancho menuju Juventus. Jadon Sancho dikabarkan sudah dekat pindah menuju Juve. MU dikabarkan menyepakati harga Sancho dengan Bianconeri. Pengamat sepak bola Italia Alfredo Pedula mengungkapkan kabar kesepakatan MU dengan Juve soal Sancho. Football Italia menyebutkan uang sebesar 25 juta euro akan menjadi mahar dari Juve untuk Setan Merah, dan Sancho sendiri ditawari gaji sebesar 5 juta euro selama setahunnya. Ferland Mendy masuk ke dalam daftar jual Real Madrid. Performa gemilang yang ditunjukkan oleh Fran Garcia telah secara langsung mengubah peta persaingan di posisi bek kiri dan juga rencana transfer dari Real Madrid. Menurut laporan dari media Spanyol Diario AS, kemungkinan Garcia akan hengkang kini menjadi semakin sangat kecil. Akibat situasi ini, Real Madrid kini dilaporkan akan menjajaki pasar transfer untuk mencari penawar bagi Ferland Mendy. Padahal bek 30 tahun itu baru saja memperpanjang kontraknya hingga tahun 2028. Nico Gonzalez segera angkat kaki dari Manchester City. Sebuah kabar yang sangat mengejutkan datang dari City. Salah satu rekrutan mahal mereka di bursa transfer Januari yang lalu yakni Nico Gonzalez kini dilaporkan sudah berada di ambang pintu keluar. Padahal gelandang pertahanan asal Spanyol itu baru bergabung dengan skuad asuhan Guardiola selama kurang lebih 6 bulan. Kedatangan gelandang baru Tijani Reinders dari AC Milan pada bursa kali ini disebut menjadi pemicu utama situasi tersebut. Persaingan di lini tengah yang semakin ketat membuat posisi dan masa depan Nico Gonzalez menjadi terancam. John Duran gabung Fenerbahce 6 bulan usai pindah ke Al Nassr. Teka-teki masa depan dari John Duran di Al Nassr akhirnya terjawab. Duran resmi bergabung dengan Fenerbahce. John Duran tidak sepenuhnya menjadi klub Turki tersebut. Ia pindah ke Fenerbahce dengan status pinjaman dari Al Nassr selama 1 tahun ke depan. Selama di Arab Saudi membela Al Nassr, Duran mencetakkan 12 gol dari 18 penampilannya. Santer berembus kabar bahwa John Duran tidak kerasan. Masalah personal mengusik kondisi mentalnya yang lantas berimbas kepada kemampuan teknisnya di atas lapangan. AC Milan buka peluang datangkan Boniface. AC Milan terus bergerak aktif di bursa transfer kali ini dengan misi utama mencari striker tajam untuk musim depan. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic sangat terbuka terhadap opsi bergabung dengan AC Milan. Striker asal Serbia itu dilaporkan tidak tertarik memperpanjang kontraknya di Juve yang akan berakhir di tahun depan. Selain itu, jurnalis Gazzetta Luca Bianchi mengklaim bahwa AC Milan telah membuka pembicaraan dengan Victor Boniface, striker milik Bayer Leverkusen. Nilai transfernya disebut lebih terjangkau dibandingkan Vlahovic, yang membuat Boniface menjadi alternatif realistis bagi AC Milan. Kesepakatan tercapai, Theo Hernandez siap tinggalkan AC Milan. AC Milan dan Al Hilal disebut telah mencapai titik temu terkait transfer Theo Hernandez di musim panas ini. Bek kiri asal Prancis itu selangkah lagi resmi dilepas Rossoneri ke klub Arab Saudi tersebut. Setelah melewati banyak pertimbangan, Theo Hernandez akhirnya bersedia menerima tawaran dari Al Hilal. Sang pemain telah menyetujui kesepakatan pribadi dengan klub yang kini ditangani oleh Simeone Inzaghi tersebut.
Noni Madueke sepakat gabung Arsenal. Arsenal telah mencapai kesepakatan personal dengan Noni Madueke dan menurut laporan dari The Athletic, pemain Chelsea itu kini menunggu pembicaraan resmi antara kedua klub. Madueke yang kini berusia 23 tahun dikabarkan tertarik bergabung ke Emirates Stadium. Meskipun belum ada pendekatan formal ke Chelsea, Madueke disebut telah memberi lampu hijau. Hubungan baik antara kedua klub bisa memperlancar negosiasi. Dilepas Real Madrid, Rodrigo jadi rebutan 3 klub papan atas Eropa. Rodrigo tampaknya tidak perlu cemas jika ia benar-benar tinggalkan Real Madrid. Pasalnya bintang muda Brasil tersebut menjadi buruan beberapa klub top Eropa. Rodrigo sebenarnya menyatakan hanya ingin pindah ke Arsenal jika harus meninggalkan Bernabeu. Namun 2 klub papan atas lainnya, PSG dan Manchester City, juga menyodorkan tawaran bagus untuk mantan bintang muda Santos tersebut. Real Madrid mau tukar Camavinga dengan Vitinha. Real Madrid dilaporkan tengah menyusun strategi besar untuk bisa mendatangkan Vitinha dari PSG di bursa kali ini. Gelandang asal Portugal tersebut dianggap sebagai kandidat ideal untuk menjadi pengatur tempo baru di lini tengah milik Los Blancos. Proposal Madrid dikabarkan bernilai total 1,9 triliun rupiah, termasuk Camavinga di dalamnya. Bagi PSG ini mungkin menjadi tawaran menarik, mengingat nilai pasar Camavinga masih tinggi dan kontribusinya di level Eropa juga cukup konsisten.